Kemana dia? Sebentar. Kok belum terlihat? Kemana perginya? Aku vigilance-ku. Ini salah. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Oh iya, saya punya rule baru nanti di sini. Gimana sih? Kok hilang lagi? Hilang nggak sih, Mbak? Hilang, Bu. Hilang, Bu. Hilang kayak Bu. Sebentar. Sebentar. Aduh, gapteknya kumat. Mohon maaf. Ini gimana nih? Ini gimana? Nah, itu maksud saya. Oke. Oke, saya punya rule di kelas ini. Rule-nya yang sama adalah teman-teman boleh mematikan kamera, boleh. Tapi kalau teman-teman mau ke kamar mandi atau mau pergi atau mau ada sesuatu hal, ada serangga atau apa di sampingnya dan mengakibatkan misalnya saya tanya enggak jawab, itu silakan bilang di kolom chat. Kalau enggak, nanti saya ada pengurangan nilai sebesar 10%. Gitu ya. Yang saya tanya enggak boleh bilang enggak tahu. Boleh dijawab apa aja, yang penting bukan nggak tahu. Dijawab semampunya aja, yang penting bukan nggak tahu. Paham? Maksud saya biar teman-teman sama-sama sama saya nanti kita berdiskusi bareng. Jadi nggak cuma satu arah. Gitu nggih? Oke. Oke, yang pertama pharmacovigilance. Ini capaian pembelajarannya cuma ada 4, tapi nanti kita 16 kali pertemuan dengan saya. Insya Allah sehabis UTS kita lebih banyak masuk ke kasus. Ya, jadi untuk sebelum UTS nanti kita mempatkan untuk teori dan juga pembelajaran individual, kemudian setelah UTS itu kita lebih banyak ke kasus gitu nggih. Capaian pembelajaran yang pertama mahasiswa mengerti tentang batasan, ruang lingkup, aspek regulasi dan pharmacovigilance dan kaitannya dengan drug safety. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang adverse event, mekanisme, kemudian klasifikasi dan juga etiologi. Mahasiswa mampu memahami tentang tahapan pemantauan dan pelaporan efek samping obat. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tentang pemantauan efek samping obat pada dermatologi, produk herbal, dan obat pada terapi diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemia, infeksi saluran napas, diare, gastritis, dan disminor. Oke, yang pertama, apa sih pharmacovigilance itu? Saya mau minta partisipasinya. Yang pertama kali join di kelas saya, Mbak Zakiatul Hanifah. Iya, Bu. Ya, menurut Mbak, pharmacovigilance itu apa? Kenapa dimatikan? Senyum manisnya nggak kelihatan dong. Baru searching, Bu. Searching. Oke. Apa ya yang diketahui aja deh, nggak usah searching. Kan milih pharmacovigilance nih. Kira-kira apa sih pharmacovigilance? Yang kali pertama Mbak Zakiatul Hanifah nih pikirkan ketika ada kata-kata pharmacovigilance. Apa? Ilmu. Ya, oke, ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang aktivitas untuk mendeteksi. Mendeteksi. Lanjut, Mbak, lanjut. Kan udah dapat pasti nih di internet kan? Iya, sudah. Untuk mendeteksi, mencegah, apa ya? Pokoknya tentang permasalahan terkait penggunaan suatu obat. Oke, ilmu tentang mendeteksi, kemudian menganalisis suatu permasalahan tentang penggunaan obat, gitu ya. Betul, itu pasti Mbak Hanifah baca bahasa Inggrisnya. Ya,
yang WHO. Benar? Terjemahannya adalah suatu ilmu farmakologi serta aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, assessment, dan memahami serta mencegah adverse effect atau drug-related problem lainnya. Jadi, pharmacovigilance itu suatu ilmu untuk mendeteksi dan juga men-assessment, kemudian memahami dan mencegah terjadinya adverse effect. Bedakan nanti ya, nanti di belakang bedakan antara adverse effect dengan adverse event. Itu beda. Bedanya apa? Ada yang tahu? Mau dibahas sekarang? Yang kedua join deh, Mbak Amalia Sekar. Bedanya adverse effect dengan adverse event. Apa? Boleh. Di sini mendung loh, Mbak. Aduh. Halo, ya. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Apa bedanya? Oke, searching dulu boleh, nggak apa-apa. Apa ayo, jangan lama-lama ya searchingnya. 5 detik. Adverse event dengan adverse events. Mm-mm. Mm-mm. Dengar. Mm. Oke, itu sama dong sama adverse effect. Sama-sama membahayakan terkait dengan penggunaan benda tersebut. Bedanya di mana? Tadi udah benar tadi. Adverse effect adalah efek samping obat. Ya, tapi kalau adverse event itu adalah suatu hal yang tidak dikehendaki datang bukan dari karena obat aja, tetapi selain obat. Misalnya makanan. Interaksi obat antara makanan dan obat bisa menyebabkan penurunan daya dari obat itu misalkan. Contohlah kaptopril diminum sehabis makan persis. Nanti efek kaptoprilnya pasti turun. Pasti pasien tensinya biasanya tidak turun-turun. Nah, itu pasien mengalami adverse event karena berkaitan dengan makanan. Tetapi ketika pure terjadi efek samping obat dikarenakan pasien menggunakan obat, contohlah apa ya, efek samping obat karena menggunakan antibiotik kemudian menjadi SCS, nah itu adverse event. Ada bedanya kan? Jadi adverse effect adalah pure karena obat efek sampingnya, tapi kalau adverse event adalah suatu kejadian yang terjadi itu bisa karena bukan dari obat, bisa karena ada ada interaksi lain yaitu non obat, baik makanan, minuman atau cara penggunaan dan lain sebagainya gitu nggih. Jadi kalau adverse effect itu karena obat, adverse event itu di luar obat atau non obat. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Amalia Sekar. Betul ya. Efek samping obat itu kira-kira efek yang ditimbulkan dan efek yang tidak ingin ditimbulkan dari suatu obat dalam dosis yang bagaimana sih Mbak? Mbak Meila Tunjung. Mbak Meila Tunjung nih yang ketiga tadi. Oke. Suara aku masuk nggak, Bu Tiara? Masuk, masuk, masuk. Oke. Untuk pertanyaan dari Bu Tiara, apa aja yang bisa menyebabkan efek samping? Kalau menurut saya itu bisa terjadi karena obat itu tidak direntang efikasi. Jadi bisa lebih tinggi yang menyebabkan toksik atau enggak lebih rendah yang menyebabkan obat itu tidak berguna atau berefek.
Jadi kalau menurut Mbak Meila, efek samping itu bisa timbul ketika dosis obat itu dalam dosis lazim atau di luar dosis lazim. Di atas dosis minimum toksik sama di bawah dosis minimum efikasi. Di bawah dosis minimum efikasi dan di atas Dosis minimum toksik. Oke, betul. Jadi efek samping obat itu bisa terjadi di antara apa namanya farmakokinetik tadi ya, yang sudah disebutkan Mbak Meila tunjuk. Nah, gitu aku suka. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Next, gimana sih caranya mendeteksi? Tadi ada kata-kata mendeteksi. Pharmacovigilance suatu ilmu farmakokinetik serta aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, assessment, memahami dan mencegah adverse effect dan drug related problem lainnya. Nah, terus bagaimana sih caranya mendeteksi? Ini yang keempat, saya lihat Mbak Ashifa Nurma. Besok kalau kelas saya jangan terus masuknya jangan mepet-mepet ya, gara-gara saya panggil nih. Mbak Ashifa Nurman, gimana Mbak Ashifa? Ya Bu, mendeteksinya Caranya gimana? kalau yang adverse effect itu kan tadi timbul karena minum obat gitu, berarti jadi coba dilihat efek-efeknya tuh timbul karena kita murni minum obat itu aja gitu. Terus tahunya kalau ada yang efek itu ke pasien, Mbak. Gimana? mana Bu? Misalnya Mbak Asifa Nurma adalah suatu apoteker klinis terbaik di rumah sakit misalnya. Nah, ada pasien yang minum obat terus kok kayaknya ada ADR. Nah, caranya mendeteksi itu gimana? Caranya Mbak Asifa ini bilang kalau ini pasiennya kayak ada ADR nih gitu. Itu gimana? Obatnya banyak gitu misalkan. Ini timbul reaksi, maksudnya ada efeknya setelah minum obatnya itu. Oke, ada efeknya setelah minum obat. Berarti dilihat secara langsung gitu ya, Mbak? Oh iya, itu maksudnya. Ya, melihat secara langsung. Oke, bisa. Ada lagi? Ada lagi, ini saya catat-catat yang awal-awal masuk tadi. Maaf ya, biasanya yang akhir-akhir masuk biasa saya catat. Gimana, ada lagi? Udah baru itu, Bu. Oke, baru itu nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Syifa. Jadi mendeteksi ADR suatu obat itu bisa melihat dari monitoring hasil lab pasien ya. Tapi jangan sampai bias dengan kondisi pasien. Misalnya pasien mengalami infeksi. Infeksius pasti apanya yang tinggi? Mbak Kalimatus Sa'diyah, kalau infeksius apanya yang tinggi? Hasil apa yang tinggi? Mbak Kalimatus, di mana Anda berada? Ada Bu, Ya, tadi apa Ibu? kalau misalnya nih pasien apa namanya? Saya lupa. Pasien mau monitoring hasil lab pasien. Nah, pasien ini punya apa namanya, Mbak? Hasil lab jangan sampai bias dengan hasil lab pasien karena penyakitnya. Jadi maksud saya, ketika pasien infeksius pasti ada hal yang naik. Nah, kira-kira apa sih Mbak yang naik? Leukositnya Bu. Oke, Mbak Rizka. Apa? Leukosit. Oke, leukosit betul. Kira-kira naik di atas berapa, Mbak? Di atas? Di atas berapa? Di atas? Di atas? Di atas? Di atas berapa? Hmm? Di atas berapa, Mbak? Mbak Kalimatus Sa'diyah.
50, mungkin 50.000, Bu. 50.000, oke. Jadi di atasnya itu di atas 10 pangkat 4. Yang penting itu. Di yang belakang, nomor belakang itu di atas 10 pangkat 4. Itu sudah masuk adanya infeksius. Ya, yang penting tuh yang 10 pangkatnya berapa gitu. Itu kalau misalnya dia udah lebih dari itu, yo wassalamualaikum. Mesti udah infeksi. Apalagi 50.000 tadi, udah infeksi banget itu. Terus kemudian fungsi liver misalnya SGOT dan SGPT. Itu kalau tidak normal, jadi sebelumnya normal gitu ya. Kemudian fungsi liver setelah obat masuk misalnya, terus nggak normal. Nah itu harus kita harus assessment lagi, harus rekon lagi apa obat yang diminum pasien dan apa yang mengarah ke sana. Kemudian dievaluasi dengan adanya adjustment dose dari obat-obat yang dicurigai mengarah ke fungsi liver itu sendiri. Kalau fungsi liver tetap tinggi, nah itu yang harus diturunkan setengah atau di stop sementara untuk melihat perbaikan dari fungsi livernya gitu ya. Kalau mau dilihat secara kalau nggak bisa gimana Bu? Nggak ada pemeriksaan fungsi liver. Bagusnya fungsi liver itu dites kalau ada abnormalitas itu 3 hari sekali di rumah sakit ya. Tapi kan nggak semua rumah sakit nih mengecek fungsi liver secara berkala. Dan liver tuh sebenarnya pintar, liver ginjal itu tuh sangat pintar. Ketika dia ada kesakitan, dia akan merecovery dengan cepat gitu. Kalau belum setengah dari liver rusak itu pasti akan recovery-nya cepat banget. Makanya biasanya tidak terdeteksi secara dini. Sehingga kalau misalnya nggak ada tes fungsi liver, terus gimana Bu? Nggak ada SGOT, SGPT, dan lain sebagainya. Itu bagaimana Ibu selanjutnya? Bisa dilihat dari gejala. Biasanya ada jaundice, kemudian biasanya ada mual muntah gitu ya. Pasiennya itu harus segera tes fungsi liver. Kemudian fungsi ginjal. Fungsi ginjal juga sama kaitannya. Nah, fungsi ginjal ketika pasien-pasien dapat misalnya antibiotik yang aminoglikosida atau memang antibiotik atau obat yang mengarah memperberat kerja ginjal, kemudian ada fungsi ginjal tidak baik gitu ya, GFR-nya turun sangat drastis, nah itu bisa dideteksi melalui situ. Kemudian profil hematologi, ketika misalnya pasien mendapatkan heparin, yang harus diperhatikan ketika pasien mendapatkan heparin apa Mbak? 1, 2, 3, 4. Mbak Siva tadi sudah ya, Mbak Hormati sudah. Mbak Siti, Vitalia, Yasmin, aduh saya salah nggak bacanya nih. Mbak Siti, dimanakah kamu berada? Tadi tuh Siti nama mbak saya. Oh ya oke Mbak Yasmin. Gimana Mbak Yasmin? Kalau pasien mendapatkan heparin, nih, pasien mendapatkan heparin, terus apa sih yang harus dimonitor? Bagaimana Bu jika pasien mendapatkan heparin? Profil hematologi apa yang harus dimonitor? Livernya Bu. Profil hematologi livernya. Oh, hematologi loh. Profil hematologi kan profil darah. Nah, profil darah apa sih yang harus dimonitor? Izin searching sebentar dulu. Oke, kira-kira apa nih? Profil darah apa yang dimonitoring ketika pasien mendapatkan heparin? Trombositnya Bu. Trombosit, nggak ke situ. Ke arah pembekuan darahnya. Saya kasih clue. Yaitu arah pembekuan darah dan juga pendarahannya. Antikoagulan. Bukan. Yaitu tip. Skip Bu. Oke. Kalau dulu saya waktu kecil tuh misalnya nggak tahu apa tebak-tebakan tuh skip gitu. Kok sekarang skip. Oke. Terima kasih Mbak Yasmin. Jadi yang harus dimonitoring ketika pasien mendapatkan heparin adalah APTT-nya.
APTT. Ya, APTT-nya harus dilihat, harus 2 sampai 2,5 kali dari normal. Kalau enggak gimana, Bu? Kalau misalnya enggak sampai itu, kalau enggak sampai darahnya tetap kental. Kalau darahnya kental, mau digerocok obat sebanyak apapun, enggak akan ngefek karena darahnya kental. Jadi harus ada penambahan untuk pengenceran darah seperti itu. Jadi kayak gitu yang harus teman-teman tahu ya. Profil hematologi itu juga enggak semata-mata dikasih obat apa namanya? Kasih obat heparin, kemudian yang harus dilihat misalnya leukosit bukan itu, tapi harus yang selaras dengan efek yang mungkin ditimbulkan gitu. Apa yang mungkin ditimbulkan gitu. Monitoring EKG pasien. Ini emang farmasi butuh, Bu, untuk melihat EKG pasien, sangat butuh. Apalagi teman-teman nanti bekerja di unit kardiologi, ICU, ICCU, HCU, itu butuh banget kardiologi. EKG maksud saya untuk melihatnya. Kalau nggak bisa gimana? Ada nanti dokter akan menuliskan jadi interpretasi data dari EKG itu nanti ditunggu aja. Karena misalnya nih pasien takikardi gitu. Terus habis itu teman-teman kasih anti takikardi. Teman-teman taunya dari mana obat itu berefek kalau teman-teman nggak bisa membaca EKG pasien. Oke lah, nggak bisa membaca, saya juga nggak expert dalam membaca EKG gitu ya. Saya hanya tahu, tetapi paling enggak teman-teman tahu interpretasinya. Dan jangan pernah takut untuk bertanya. Kalau ada pasien takikardi, itu EKG-nya nanti kayak kuping kelinci namanya. The bunny ear. Jadi kayak kuping ini. Tik, 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 tik. Itu ada takikardi. Nah, kalau sudah membaik, dia PQR-nya habis itu kelihatan, nggak kayak kuping kelinci lagi seperti itu. Itu adalah contoh-contoh kenapa kita harus memonitoring EKG pasien. Siapa tahu obat yang kita berikan sebelumnya normal-normal aja, tetapi ketika obat ini diberikan, kok malah ada suatu hal yang abnormal kayak gitu. Kemudian yang ketiga, yang paling gampang adalah interview kepada pasien. Ibu ada yang dirasakan, jadi misalnya ada obat baru, kemudian ibu ada yang dirasakan, misalnya ibunya dikasih amlodipin, mohon maaf, apa? Kok amlodipin bukan amlodipin, Dek? Diuretik apa namanya? Furosemid. Nah, Ibu dikasih furosemid ya kemarin injeksi sama dokternya. Ada yang dirasakan nggak gitu misalnya? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada karena tensinya belum turun, saya minta dokter untuk menaikkan ya, Bu. Jadi Mbak apoteker misal. Kemudian dosis dinaikkan. Hari berikutnya, teman-teman intervensi lagi. Ibu ada yang dirasakan sekarang, Mbak kok kuping saya ada rasa berdenging ya. Nah, itu harus dievaluasi. Kenapa? Apa obat yang baru masuk? Gitu. Interview kepada pasien itu juga bisa dilakukan ketika pasiennya masih ada feedback ya, atau masih bisa ditanyakan, tidak terlalu sepuh dan beliau bisa merespon dengan baik seperti itu. Ternyata ada tinnitus. Kalau ada tinnitus ya harus diturunkan. Dosis furosemid itu tuh tidak ada maksimalnya. Jadi dalam WHO itu boleh diberikan furosemid dosis berapapun asal pasien tidak mengalami tinnitus atau berdenging di telinga. Ketika itu terjadi ya harus diturunkan. Ketika itu diturunkan kok pasien ini nggak turun-turun gitu tensinya, harus ditambahkan dengan obat lain seperti itu. Jadi deteksi ADR bisa yang pertama menggunakan monitoring hasil lab pasien, kemudian monitoring EKG pasien, dan interview kepada pasien. Untuk pasien-pasien yang tidak menggunakan hasil lab atau EKG, kadang ADR tidak hanya berupa pada fungsi liver, ginjal, profil hematologi, tapi bisa terlihat dari gambaran fisik pasien gitu ya. Misalnya pasien tiba-tiba kok ada sariawan nih di mulut, itu perlu hati-hati karena SJS
Stevens-Johnson syndrome itu pertama kali pasti munculnya sariawan di mulut dulu, baru ke yang lain. Mukosa mulut tuh sariawan. Jadi SJS tuh nggak cuma di permukaan, di dalamnya itu juga di dalamnya itu sariawan gitu. Kalau teman-teman searching SJS itu mesti mulutnya kayak terbakar kayak sariawan banyak, di dalamnya itu juga ada, nggak cuma di mulut aja. Jadi kalau sakit, mohon maaf, kalau makan tuh sakit sekali kalau teman-teman yang SJS gitu ya. Oke, selanjutnya adalah assessment. Nih, bagaimana? Nggak mau diklik? Oh, boleh Mbak Amalia Sekar. Silakan, ditutup dulu. Nanti takutnya ada ayam masuk ya. Oke, melakukan assessment. Gimana sih cara assessment untuk, ya udah kelihatan. Bagaimana sih cara assessment untuk melihat ada tidaknya DRP kira-kira? Selanjutnya, tadi siapa ya? Mbak Fatimatus Salma. Iya, Bu. Ada? Oke, Mbak Fatimatus Salma. Ini PJ-nya nih. Gimana Mbak? Melakukan asesmennya itu gimana Mbak caranya? Melakukan penilaian apakah obat ini menyebabkan ADR. Itu bagaimana? Sebentar, Bu. Oke. Sudah dapat Mbak Fatimah? Sudah. Salah satu aja, tadi kan sekelebetan, apa bahasa Indonesia sekelebetan ya. Sekelebetan teman-teman udah ngeliat kan, apa namanya, tadi ada beberapa poin, nah salah satu enggak apa-apa Mbak Fatimah. Sebentar ya, Bu. Gimana? Nge-like handphone saya sebentar, Bu. Bagaimana cara menilai bahwa obat itu yang menyebabkan adverse drug reaction atau efek samping obat? Bagaimana caranya mengassessment? Teman-teman besok harus bisa dari mendeteksi, kemudian kita harus suudon sama suatu obat yang kira-kira menyebabkan efek samping obat. Itu harus bisa. Tapi jujur, saya dulu juga belum tajam waktu pertama kali di rumah sakit. Kemudian jadi kayak seperti ini tuh kayak learning by doing deh, nggak bisa kayak apa namanya sadek saknyek tuh apa bahasa Indonesia ya, langsung seketika gitu, langsung bisa expert enggak, pasti butuh waktu dan jam terbang yang tinggi. Jadi nggak apa-apa, sekarang kita pelan-pelan aja. Di pertemuan pertama kita slow dulu ya. Oke, gimana Mbak Fatima udah dapat? Iya, pertama itu ditanyain, Bu, tentang farmakoterapi rasionalnya. Iya, pakai metode SOAP yang subjektif, objektif, assessment, sama plan. Oke, pakai di assessment menggunakan metode SWOT gitu ya. Oke, selanjutnya. Terus habis itu dilihat itu pemilihan terapi farmakologinya itu udah farmakoterapi rasional atau belum, yang tepat indikasi. Oke, farmakologi sudah rasional belum dibandingkan antara benefit sama efikasi gitu. Ya. Oke, ada lagi? Belum sibuk. Mungkin itu dulu, Bu. Ada lagi? Koneksiku unstabil. Ada lagi? Udah.
Udah, oke, nggak apa-apa, nggak usah nangis, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Fatimah ya. Jadi, bagaimana cara asesmen DRP, ADR pada suatu obat? Itu yang pertama, ini tetapkan klasifikasi. Kalau Mbak tadi bilang pakai menggunakan SOAP. SOAP itu digunakan ketika kita hanya melihat apa namanya ADR di lingkup yang kecil gitu ya. Tapi caranya bagaimana? Nah, cara yang pertama adalah tetapkan klasifikasi atau severitas atau keparahan dari efek yang ditimbulkan gitu. Kemudian yang kedua adalah time analysis. Analisis waktu timbul analisis waktu timbul kapan terjadinya efek ini. Yang ketiga, melihat farmakokinetika dari suatu obat yang dicurigai tersebut. Keempat, melihat farmakodinamik dari obat yang dicurigai. Kemudian melakukan literatur searching. Kemudian ukur korelasinya atau kausalitasnya atau suspek drug-nya. Jadi nanti ini semua di-combine, baru kita bisa melihat assessment ADR dengan cara SOAP gitu ya. Tapi caranya persatu-satunya adalah ketika kita ngomong pharmacovigilance itu adalah seperti ini untuk menetapkan ADR saja. Kalau SOAP itu keseluruhan, tapi kalau ADR ini sudah merujuk ke satu obat gitu ya. Oke. Sejarah terbentuknya pharmacovigilance, ada yang tahu nggak sih sejarah terbentuknya? Kenapa sih jadi ada yang namanya pharmacovigilance? Kenapa nggak cuman monitoring efek samping obat aja? Kenapa harus ada yang namanya pharmacovigilance? Mungkin Mbak Vina Hasidah yang tadi masuk ke nggak tahu ke berapa, masih awal. Oke, Mbak Vina. Nggak usah nangis. Gimana nih? Kira-kira apa sejarah terbentuknya pharmacovigilance? Apa nih? Sejarah terbentuknya. Nyari dulu. Oke, nyari dulu boleh. Sejarah terbentuknya pharmacovigilance nih kira-kira kenapa? Atau karena ketidaksengajaan kah? Atau memang terbentuk kah? Gitu. Saya kasih clue. Nah, silakan. Saya kasih clue dari berita-berita ini. Sudah dapat Mbak Vina? Salah satu aja, salah satu. Misalnya Mbak Vina Ritalin. Ada pelaporan gitu, pelaporan efek samping.